Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu lesi rongga mulut, yaitu lesi vesikulobulosa. Terkadang, lesi vesikulobulosa dan ulceratif ini tuh sering tertukar. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana diagnosis lesi vesikulobulosa dan juga jenis lesi-lesi vesikulobulosa dengan etiologi ada infeksi virus dan juga kelainan imun. Nah, untuk yang infeksi virus, ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu infeksi herpes simplex, kemudian infeksi varicella zoster, lalu hand, foot, and mouth disease, lalu herpangina, dan juga measles. Dan untuk yang kelainan imun, kita akan membahas mengenai pemphigus vulgaris dan mucous membran pemphigoid. Yang pertama yaitu diagnosis lesi vesikulobulosa. Nah, gimana sih cara kita tahu untuk membedakan lesi-lesi vesikulobulosa ini? Nah, lesi vesikulobulosa sendiri adalah kelompok kelainan mulut yang ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau bula. Dari namanya, yaitu vesikulobulosa, berarti dia ada pembentukan vesikel dan bula. Nah, vesikel dan bula intraoral termasuk lesi yang jarang ditemukan karena biasanya ada tekanan pengunyahan yang konstan yang bisa menyebabkan vesikel dan bula ini pecah menjadi ulkus dan erosi. Nah, vesikel sendiri didefinisikan sebagai lentingan berisi cairan bening yang berdiameter kurang dari 1 cm. Sedangkan bula didefinisikan sebagai lentingan besar berisi cairan bening berukuran lebih dari 1 cm. Diagnosis dapat ditegakkan secara histopatologis, klinis, maupun imunologis. Riwayat klinis menyeluruh itu harus ditanyakan dari pasien yang mencakup keberadaan vesikel dan bulosa di tempat lain di tubuh, seperti kulit, alat kelamin, dan juga mata. Karena banyak lesi-lesi oral itu bisa menyebabkan lesi di daerah dermatologis. Nah, kita akan membahas dari infeksi virus terlebih dahulu. Bagaimana sih cara kita membedakan lesi-lesi vesikulobulosa akibat infeksi virus? Nah, lesi vesikulobulosa dengan etiologi infeksi virus yang akan kita pelajari yaitu ada 5 di sini, yaitu infeksi herpes simplex, varicella zoster, HFMD, herpangina, dan juga measles. Biasanya, pada infeksi virus diawali oleh gejala prodromal atau demam, yaitu selama 1-3 hari. Lalu ada juga gejala lain, yaitu kehilangan nafsu makan, mialgia, sakit kepala, mual, letih atau kelelahan, dan muncul lentingan atau vesikel. Yang pertama yaitu infeksi herpes simplex virus. Etiologinya sendiri yaitu human simplex virus tipe 1, dan pada infeksi ini terdapat infeksi primer dan juga sekunder. Untuk yang infeksi primer kita sebut sebagai primary herpes gingivostomatitis atau PHG. Untuk gejala dan tampilan klinisnya, infeksi primer itu biasanya tanpa gejala. Pasien akan mengalami gingivostomatitis herpes akut yang bisa mengalami ulcerasi oral pada palatum, gingiva, mukosa bukal, mukosa labial, dan juga lidah. Ulcerasi biasanya dimulai sebagai vesikel kecil yang pecah dan menyatu. Kemudian dalam beberapa jam, timbul vesikel yang berkelompok yang bisa bertahan hingga 2-3 jam sebelum pecah di bagian atapnya. Lalu beberapa lesi bergabung menjadi satu, membentuk lesi yang lebih besar. Nah, infeksi herpes simplex virus ini bersifat self-limiting atau sembuh sendiri dalam kurun waktu kurang lebih 10-14 hari. Untuk tata laksananya, infeksi primer bisa diobati dengan asiklovir sistemik dan efektif dalam 48-72 jam pertama sejak gejala muncul. Kita juga bisa memberikan terapi suportif berupa multivitamin, kemudian istirahat yang cukup, hidrasi yang cukup, analgesik, dan juga antipiretik apabila masih ada demam. Kemudian masih sama dengan infeksi herpes simplex virus, bedanya di sini adalah infeksi sekundernya, yaitu recurrent intraoral herpes atau RIH. Untuk etiologinya yaitu terjadi reaktivasi human simplex virus tipe 1 yang laten di akson dan juga ganglia saraf sensori. Untuk gejala dan tampilan klinisnya, terdapat kekambuhan intraoral pada individu yang sehat, yang terdiri dari ulcerasi terbatas pada gingiva cekat dan juga palatum durum. Biasanya dimulai sebagai ulcerasi multiple, kecil, tidak nyeri yang bisa menyatu dan sembuh dalam 10 hari. Lalu pada pasien imunokompromis, kekambuhan dapat terjadi pada mukosa non-keratin. Untuk tata laksananya kurang lebih sama dengan yang infeksi primer, yaitu bisa diobati dengan asiklovir sistemik, kemudian kita bisa berikan terapi suportif berupa multivitamin, istirahat, hidrasi, analgesik, dan juga antipiretik. Jika infeksi sekunder HSV tadi terjadi pada intraoral, infeksi sekunder HSV pada ekstraoral pun bisa terjadi.
Nah, diagnosis dari infeksi sekunder HSV yang di ekstraoral ini adalah recurrent herpes labialis atau RHL. Etiologinya yaitu reaktivasi human simplex virus tipe 1 yang laten di akson dan ganglion saraf sensori. Untuk gejala dan tampilan klinisnya, yaitu terdapat gejala prodromal, biasanya akan muncul rasa panas, gatal, terbakar, kemudian muncul adanya papul, kemudian menjadi vesicle, ulcer, dan krusta di vermilion border. Untuk tata laksananya, kita bisa berikan antivirus topikal, kemudian terapi suportif dengan menggunakan pelembab bibir ber-SPF. Lalu lesi vesikobulosa akibat infeksi virus yang selanjutnya adalah varicella zoster virus. Untuk etiologinya yaitu varicella zoster virus, gejala dan tampilan klinisnya yaitu terdapat vesikel kecil yang pecah dengan cepat dan kemudian membentuk ulcerasi dangkal, seperti pada gambar. Nah, lesinya paling sering ditemukan di bibir, mukosa bukal, dan juga langit-langit. Infeksi varicella zoster virus juga bisa menjadi infeksi sekunder dengan nama herpes zoster. Ini terjadi akibat adanya reaktivasi dari varicella zoster virus pada ganglion saraf. Biasanya herpes zoster terjadi pada pasien yang lebih tua atau pada pasien-pasien yang punya kondisi imunosupresi. Tahap nyeri prodromal biasanya mendahului lesi yang terlihat pada fase akut dalam beberapa hari. Baru setelah itu, manifestasi oral dari fase akut dimulai sebagai vesikel di atasnya, makula eritematosa yang mengalami ulcerasi dan krusta selama periode 10 hari. Nah, lesi ini kemudian berdistribusi unilateral dan mempengaruhi mukosa berkeratin maupun non-keratin. Selain itu, dapat terjadi neuralgia postherpetik yang dapat mengikuti menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang dapat berlangsung 1 tahun atau lebih. Dan yang perlu diingat, pada reaktivasi varicella zoster virus atau herpes zoster hanya terjadi secara unilateral atau satu sisi saja. Untuk tata laksananya, diagnosis varicella zoster virus biasanya dibuat secara klinis. Kemudian, terapi antivirus sistemik bisa diberikan dalam waktu 48 jam yang bermanfaat pada pasien zoster. Dan untuk perawatan paliatif, itu bisa disesuaikan pada penderita varicella. Seperti perawatan suportif, yaitu istirahat yang cukup, hidrasi yang cukup, dan juga multivitamin.